Nah, di video sebelumnya itu kan kita dikasih tahu nih apa-apa saja yang termasuk oversharing di sosial media. Nah, ada nggak sih tips-tipsnya supaya kita bisa melakukan batasan digital dalam bermedia sosial? Yes, benar banget, penting banget Mbak untuk punya batasan dalam bermedia sosial. Ada 5 tips yang bisa kita praktekkan sama-sama, kita latih bareng-bareng. Yang pertama adalah untuk kita tentukan dulu nih tujuan kita bermedia sosial tuh untuk apa? Fokus kita mau ngapain? Apakah untuk membagikan pengalaman, untuk sekedar sharing, untuk refreshing, atau mungkin untuk networking dengan orang lain, atau untuk bekerja. Jadi kita melakukan atau membagikan informasi itu memang fokus sesuai dengan tujuan kita. Yang kedua, batasi screen time kita atau batasi waktu kita dalam menggunakan media sosial. Penting sekali ya punya batasan ini. Menurut studi biasanya adalah 30-60 menit per hari. Itu waktu yang cukup sehat untuk melakukan atau berkegiatan di media sosial. Terutama kalau bukan untuk pekerjaan ya, ini konteksnya. Jadi bisa mengikuti aturan tersebut dan waktu sisanya bisa digunakan untuk hal-hal yang lain. Mengerjakan hobi, membaca buku atau hal-hal yang tidak berkaitan dengan media sosial. Kalau yang berikutnya, kita juga perlu untuk menggunakan fitur tertentu yang bisa membantu kita dalam membatasi penggunaan media sosial ini nih. Kan sekarang fiturnya sudah banyak ya. Kita pun juga sudah bisa lihat bagaimana jumlah screen time kita per hari, sehingga kita lebih bisa membatasi dan mungkin mematikan notifikasi tertentu atau ada aplikasi lain yang bisa digunakan untuk membantu membatasi penggunaan media sosial ini. Yang keempat, kita perlu lebih mengontrol diri atau berhati-hati atau pelan-pelan sebelum kita membagikan atau memberikan komentar terhadap orang lain di media sosial. Ini penting agar kita juga membatasi diri tidak berlebihan dalam membagikan informasi atau sharing tertentu ya. Jadi hati-hati, kita bayangkan dulu di posisi orang lain, kira-kira kalau mendengar atau mendapatkan komentar ini, apakah akan nyaman atau tidak? Sehingga ini tidak memantik kita menjadi oversharing atau komentar yang tidak nyaman di media sosial. Oke, yang terakhir, yang kelima, ini juga mirip nih sama yang tadi ya. Kita perlu lebih pelan-pelan dulu, tidak terburu-buru atau berhati-hati dalam membangun koneksi atau hubungan yang akrab dengan orang lain di media sosial. Jadi karena ini adalah semua dunia maya ya, jadi dalam membangun hubungan yang intim, yang akrab nih perlu pelan-pelan. Tidak ada hubungan yang bisa dibangun instan hanya dari online saja. Perlu bertemu langsung juga. Jadi tetap ada batasan, menyadari bahwa tidak perlu buru-buru untuk akrab dengan orang lain di media sosial. Nah, tadi kita sudah sama-sama simak tanda-tanda oversharing di media sosial. Kalau misalnya Sobat Daya penasaran bagaimana ya cara untuk mengelola diri kita ataupun tips-tips untuk mempunyai batasan di media sosial seperti apa, yuk kita simak aja video part 2-nya. Selain itu, Sobat Daya kalau misalnya ada pertanyaan lain terutama seputar kesehatan mental, Sobat Daya langsung aja nih bisa gunakan fitur tanya ahli, bisa di website daya.id, bisa langsung cari namaku ya di sini nih ya. Jadi yuk langsung aja ke website daya.id.